Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah wawancara kerja. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja atau interview merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring pelamar yang masuk. Wawancara bisa digunakan sebagai media oleh perusahaan dalam memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diharapkan. Oke, aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara ada penampilan fisik, ada gerak-gerik dan sopan santun, ada nada suara, ada rasa percaya diri, ada inisiatif, ada kebijaksanaan, ada tanggap dan kerja sama, ada ekspresi wajah, ada kemampuan berkomunikasi, ada sikap terhadap pekerjaan, dan ada selera humor. Oke, masuk ke jenis-jenis wawancara. Ini berdasarkan tempat dan cara wawancara. Yang pertama ada wawancara seleksi. Jika pelamar untuk posisi yang lowong berjumlah lebih dari 1 orang, maka dilakukan seleksi wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara mereka yang paling memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Calon yang memenuhi kualifikasi akan diikutsertakan dalam wawancara berikutnya. Wawancara seleksi ini umumnya berlangsung singkat, antara 15-30 menit. Namun tentu saja setiap perusahaan mempunyai pola dan perencanaannya sendiri. Ya mungkin ada yang merasa 15-30 menit itu sudah lama ya Mas dan Mbak ya. Oke, yang kedua, wawancara telepon. Untuk menghemat biaya dan untuk efisiensi waktu, banyak perusahaan yang melakukan wawancara kerja melalui telepon. Oleh sebab itu, pelamar harus siap dihubungi sewaktu-waktu sebab seringkali recruiter tidak memberikan pilihan bagi pelamar untuk menentukan waktu kapan ia siap diwawancarai melalui telepon. Seingat saya belum pernah mendapatkan wawancara seperti ini ya Mas dan Mbak ya, yang menggunakan telepon ini. Kalau menggunakan Skype pernah wawancara kerja. Berikutnya wawancara di kampus. Meskipun tidak banyak perusahaan yang melakukan wawancara kerja di kampus, namun untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari para lulusan perguruan tinggi untuk dilatih lebih lanjut, dinilai cara ini lebih efektif karena memberikan akses kepada perusahaan untuk mendapatkan calon terbaik yang mungkin akan sangat sulit diperoleh jika menunggu para calon tersebut datang melamar. Oke, jadi ini intinya ya Mas dan Mbak ya, perusahaan datang menjemput bola seperti itu ya ke kampus. Oke, yang keempat wawancara di pameran kerja atau job fair ya Mas dan Mbak ya. Pameran kerja diadakan biasanya untuk menjembatani perusahaan yang memerlukan tenaga kerja baru dan para pencari kerja. Pada pameran kerja, biasanya perusahaan memberikan beberapa hal sebagai berikut. Ya, ada informasi mengenai perusahaannya, menerima surat lamaran dan CV dari pengunjung pencari kerja, wawancara di lokasi pameran kerja, wawancara kelompok atau wawancara kasus. Ya, mungkin Mas dan Mbak sudah bisa mulai menyusun CV. Jadi format CV atau kurikulum vitae itu sudah banyak ya di internet Mas dan Mbak. Silakan dicari dan ya Mas dan Mbak bisa langsung menggunakannya persis seperti itu ya. Atau mungkin mau dimodif sesuai dengan minat dan kreativitas Mas dan Mbak dalam membuat CV. Oke. Masuk ke poin berdasarkan bentuk dan tujuan wawancara. Ada wawancara terstruktur, umumnya digunakan dalam tahap penyaringan.
Biasanya, pewawancara mengendalikan wawancara dengan menggunakan sederet pertanyaan yang sudah dipersiapkan dengan urutan tertentu. Wawancara terbuka, wawancara yang tidak terlalu formal, tidak terstruktur, dan lebih santai. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum dan terbuka, serta mendorong pelamar untuk berbicara dengan bebas, bahkan lebih dari yang seharusnya. Jenis wawancara ini baik untuk membongkar kepribadian pelamar dan dipakai untuk memberikan penilaian yang profesional. Ya, sedikit masukan dari saya. Pada saat nanti Mas dan Mbak melakukan atau mengikuti proses wawancara kerja, jika ditanya sesuatu, maka ini menurut saya ya, sebaiknya menjawabnya sewajarnya, seperlunya ya, Mas dan Mbak. Tidak perlu melebar kemana-mana. Yang ketiga, wawancara kelompok. Wawancara dilakukan kepada para pelamar secara bersamaan dan bekerja sama dalam menjawab pertanyaan. Biasanya pewawancara ingin mengetahui kemampuan kerja dalam tim. Yang keempat, wawancara stres. Jenis wawancara ini jarang digunakan karena dinilai tidak lazim dan tidak etis. Karena dalam wawancara ini pelamar dihadapkan dengan situasi yang didesain mengganggu atau gelisah, kesunyian yang panjang, kritik atas penampilan, interupsi yang dilakukan dengan sengaja, reaksi yang kasar, bahkan dimusuhi oleh pewawancara. Ya ini mah interogasi ya Mas dan Mbak ya. Oke, tujuan wawancara kerja ada beberapa poin. Untuk mengetahui kepribadian pelamar, mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan, mendapatkan informasi jabatan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja atau kontrak kerja ya, kalau saya tidak salah. Oke, masuk ke pembahasan teknik wawancara kerja. Ada wawancara kerja tradisional. Wawancara kerja tradisional menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini, atau apa kelebihan dan kekurangan Anda. Kesuksesan atau kegagalan dari wawancara tradisional sangat tergantung kepada kemampuan pelamar dalam berkomunikasi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kemampuan komunikasi memang memegang peran penting ya, termasuk dalam wawancara kerja ini Mas dan Mbak. Dalam wawancara tradisional, pewawancara biasanya ingin melihat jawaban atas 3 pertanyaan. 1. Apakah pelamar ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Apakah pelamar memiliki antusiasme dan etika kerja yang sesuai dengan harapan perusahaan? Dan yang ketiga, apakah pelamar akan bisa bekerja sama dalam tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan? Yang kedua, wawancara kerja perilaku atau behavioral. Wawancara kerja ini didasarkan pada teori bahwa kinerja di masa lalu merupakan indikator terbaik untuk meramalkan perilaku pelamar di masa datang. Wawancara kerja dengan teknik ini sangat sering digunakan untuk merekrut karyawan pada level manajerial atau perusahaan yang dalam melakukan operasionalnya sangat mengutamakan kepribadian. Pertanyaan yang biasanya dilakukan antara lain, coba Anda ceritakan pengalaman Anda ketika gagal mencapai target yang ditetapkan. Yang berikutnya, coba berikan contoh tentang hal-hal apa yang Anda lakukan ketika Anda dipercaya menangani beberapa proyek sekaligus. Oke. Ya,
wawancara kerja perilaku, behavioral. Dalam wawancara kerja behavioral, pelamar harus dapat menyusun jawaban yang mencakup 4 hal. Yang pertama, menggambarkan situasi yang terjadi saat itu, menceritakan hasil yang dicapai. Berikutnya, menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil untuk merespons situasi yang terjadi. Ya, saya ulangi, menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil untuk merespons situasi yang terjadi. Dan yang keempat, mengambil hikmah apa yang dapat dipetik dari kejadian tersebut. Dalam wawancara behavioral, teknik yang paling sering digunakan adalah yang pertama, teknik situation atau problem atau task. Pelamar diminta untuk menggambarkan situasi yang terjadi atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada masa lalu. Pelamar harus menggambarkan situasi atau tugas tersebut secara spesifik, rinci, dan mudah dipahami oleh pewawancara. Misalnya, ceritakan pada kami kapan Anda mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan dan bagaimana Anda berhasil keluar dari situasi tersebut. Ceritakan pada saya bagaimana Anda meyakinkan klien Anda ketika Anda melakukan presentasi. Bagaimana cara Anda menyelesaikan konflik? Bisa beri contoh. Bisakah Anda ceritakan keputusan tersulit yang pernah Anda lakukan dalam setahun ini? Dalam wawancara behavioral, teknik yang paling sering digunakan adalah yang kedua ini ya, teknik tindakan, action. Pelamar diminta untuk menceritakan tindakan-tindakan yang diambil dalam menghadapi situasi atau masalah atau tugas di atas. Dalam hal ini, pelamar harus bisa memfokuskan pada permasalahan dan upaya pemecahan masalah. Oke, ini poin terkait dengan persiapan wawancara kerja. Yang pertama, datang tepat waktu. Ini ya. Ya, dengan kata lain, mohon jangan telat ya untuk wawancara kerja Mas dan Mbak, karena kalau telat itu kesannya tidak baik Mas dan Mbak, dan itu takutnya akan berpengaruh pada penilaian wawancara kerja. Yang kedua, bersikap yakin ya, pede gitu ya, confidence. Yang ketiga, siapkan sertifikat dan surat-surat penghargaan, ya ini untuk mendukung ya, sebagai dokumen pendukung. Yang keempat, berpakaianlah dengan sopan dan rapi ya, maksudnya seperti itu. Semoga saya nggak salah. Jadi sewajarnya dengan tetap sopan dan rapi gitu ya. Yang kelima, bersikap tenang ya. Tegang di awal wajar ya Mas dan Mbak ya, tapi setelah itu setelah wawancara dimulai, kemudian waktu berlalu gitu ya, mohon usahakan untuk tenang, rileks gitu ya, supaya jawabannya itu mengalir dengan enak, lancar. Yang keenam, tunjukkan kemampuan diri Anda namun jangan berlebihan. Ya ini ya, sewajarnya keunggulan diri ya ditampilkan, diutarakan, diungkapkan, diinfokan dengan tetap tidak berlebihan. Yang ketujuh, tunjukkan minat dan kesungguhan Anda terkait dengan lowongan kerja ataupun posisi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut ya. Jadi tentunya perusahaan juga akan senang ya kalau misalnya calon pekerja itu yang sedang diwawancara itu menunjukkan minat yang besar pada perusahaan secara umum dan juga secara spesifik, secara khusus pada posisi kerja atau lowongan kerja yang posisi di tempat kerja yang sedang lowong gitu ya. Jadi misalnya nih Mas dan Mbak ingin ingin masuk ke bagian sumber daya manusia ya, Departemen Sumber Daya Manusia di sebuah perusahaan, ya tunjukkan bahwa Mas dan Mbak memang minat dan juga tertarik untuk masuk di perusahaan tersebut secara umum ya, dan secara khusus lagi tertarik untuk masuk ke Departemen Sumber Daya Manusia yang ada di perusahaan tersebut. Oke, hal-hal yang harus dihindari dalam wawancara kerja. Yang pertama, jangan datang terlambat. Ya, sekali lagi ya, karena khawatirnya akan
mempengaruhi penilaian untuk seterusnya ya. Jadi mohon on time, ya jangan datang terlambat. Kalau bisa 10 menit sebelum waktu wawancara Mas dan Mbak sudah stay di depan pintunya gitu ya, siap dipanggil gitu Mas dan Mbak. Yang kedua, jangan datang ke wawancara tanpa persiapan. Jadi ya minimal tahu dulu ya ini perusahaan apa, kemudian yang lowong di bagian mana gitu ya. Jadi supaya nanti minimal pada saat menjelang akhir wawancara gitu ya, di misalnya Mas dan Mbak ditanyai ada yang mau disampaikan gitu misalnya ya, sama ditanya seperti itu sama orang yang mau wawancara. Jadi ditanya seperti itu sama orang yang mau wawancarai. Jadi Mas dan Mbak minimal bisa memberikan penjelasan bahwa saya tertarik untuk masuk atau bekerja di perusahaan ini karena perusahaan ini bla bla bla, dan lowongan posisi yang lowong bisa memberikan misalnya ya bisa membuat saya berkembang dan bisa memberikan kontribusi ke perusahaan gitu. Ya, lebih kurang seperti itu Mas dan Mbak. Kemudian yang berikutnya, jangan memotong kalimat pewawancara. Jadi dengarkan dulu apa maunya pewawancara. Kemudian setelah ditanya kita menjawab dengan lugas, dengan lancar, dengan tenang, dan juga sewajarnya dan seperlunya ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang keempat, jangan mengkritik atau menjelekkan atasan Anda sekarang atau yang lama. Jadi ya kalau ada kekurangan atau kesalahan dari atasan itu wajar kan ya, manusiawi, namanya juga manusia. Tapi ya jangan diungkapkan gitu maksudnya. Mending Mas dan Mbak menjadikan kelemahan atasan atau kekurangan atasan itu sebagai poin yang bisa dipakai untuk membuat Mas dan Mbak lebih tinggi gitu ya pada saat wawancara, dengan tetap tidak menjelekkan atau merendahkan atasan Anda sekarang atau yang lama, atasan Mas dan Mbak yang sekarang atau yang lama. Oke, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam menghadiri wawancara kerja adalah yang pertama, pastikan Anda sudah tahu tempat wawancara. Jika tidak diberitahukan lebih dulu mengenai jenis pakaian yang harus dipakai, maka gunakan pakaian formal, bersih dan rapi. Usahakan tiba lebih awal. Yang kedua, gunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul. Ajukan beberapa pertanyaan bermutu seputar uraian pekerjaan pada posisi yang Anda lamar dan bisnis perusahaan secara umum, produk unggulan, pesaing utama, pangsa pasar, dan lain-lain. Seperti itu Mas dan Mbak. Ya, ini untuk sekaligus untuk menunjukkan minat kita ya pada perusahaan yang kita tuju pada umumnya dan juga pada posisi yang kita tuju pada khususnya. Jadi gunakan bahasa formal ya Mas dan Mbak ya. Jadi saya pengennya kalau pengennya itu kan termasuk gaul ya. Jadi saya ingin gitu lebih formal. Kemudian yang ketiga, akhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Jadi ya ini juga salah satu trik. Yang keempat, ucapkan terima kasih kepada wawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Anda. Jadi sebelum keluar dari ruangan wawancara ya. Jadi ya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mewawancarai kita. Terima kasih Pak, Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi atau apapun ya. Ya, maksudnya intinya berterima kasih gitu ya. Kalau sampai jumpa lagi ya gimana? Sopan atau enggak ya? Kalau menurut Mas dan Mbak. Oke, beberapa contoh pertanyaan dalam wawancara kerja. Jadi, pekerjaan yang dilamar. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Jelaskan mengapa pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi yang Anda lamar. Mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Dan jika Anda masih bekerja, mengapa Anda ingin beralih pekerjaan? Dan apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut? Pendidikan dan latihan, mata kuliah apa yang paling Anda sukai dan paling Anda tidak sukai? Mengapa? Ya, ini ada kemungkinan ditanya seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Apakah kuliah atau pelatihan yang Anda peroleh membantu pengembangan karir Anda? Bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi? Dan apakah Anda merencanakan untuk melanjutkan studi S2, S3? Oke, terkait dengan latar belakang keluarga. Apakah pekerjaan orang tua Anda
Apakah pendidikan terakhir orang tua? Bagaimana pendapat orang tua terhadap karir yang Anda pilih? Untuk terkait dengan kepribadian, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda? Ini ya, kemungkinan ditanya seperti ini. Bagaimana Anda menilai orang lain? Oke, tujuan karir. Apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Mengapa Anda merasa cocok dengan bidang Anda sekarang? Apa posisi atau kedudukan yang Anda harapkan untuk masa yang akan datang? Pekerjaan sebelumnya, mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan lama? Wah, ini harus disiapkan jawaban ini. Karena kalau misalnya nih Mas dan Mbak sedang bekerja di perusahaan A, kemudian ingin ganti ke perusahaan B ya, dengan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi gitu ya. Tapi ya mungkin bisa dipoles dengan menggunakan kalimat yang lebih bagus gitu ya Mas dan Mbak ya. Yang berikutnya, coba Anda ceritakan tugas dan tanggung jawab Anda di perusahaan atau lembaga terdahulu. Apa pekerjaan yang paling menarik yang pernah Anda lakukan? Kemudian apa pekerjaan yang paling tidak menarik yang pernah Anda lakukan? Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.